Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Kamal, NIM 2009065020020. Saya dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi uji hipotesis. Pengertian hipotesis. Uji hipotesis adalah sebuah proses untuk melakukan evaluasi kekuatan bukti dari sampel dan memberikan dasar untuk membuat keputusan terkait dengan populasinya. Tujuan uji hipotesis adalah untuk memutuskan apakah hipotesis yang diuji ditolak atau diterima. Macam-macam hipotesis. A. Hipotesis deskriptif adalah suatu jawaban atau pernyataan sementara pada sampel dalam suatu kelompok yang memiliki beberapa perbedaan di dalamnya. Pada hipotesis deskriptif ini dapat menunjukkan hubungan antara variabel secara implisit. Contohnya, disiplin kerja pegawai negeri sangat tinggi. B. Hipotesis komparatif, yaitu suatu jawaban atau pernyataan sementara pada suatu rumusan masalah pada dua sampel atau lebih dalam satu komparasi atau perbandingan. Hipotesis ini dapat dilakukan dengan dua atau lebih sampel, dapat berupa dua hal, yaitu komparasi tidak berhubungan atau independen atau komparasi hubungan atau real. C. Hipotesis asosiatif, yaitu hipotesis yang mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel dalam satu penelitian. Pada hipotesis ini terdapat hubungan yang tidak menunjukkan ada. Prosedur pengujian hipotesis. A. Menentukan formulasi hipotesis yang terdiri atas dua, yaitu hipotesis nol. Hipotesis nol atau nihil adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis nol tidak memiliki perbedaan antara perbedaan nol dengan hipotesis nol. Hipotesis alternatif atau tandingan adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan dari hipotesis nol. Dalam menyusun hipotesis alternatif ada timbul tiga keadaan, yaitu yang pertama, H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih besar daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut dengan pengujian satu arah atau pengujian satu arah kanan. Yang kedua, H1 menyatakan bahwa harga parameter lebih kecil daripada harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut penguji satu sisi atau satu arah, yaitu pengujian sisi atau arah kiri. Selanjutnya yaitu H1 menyatakan bahwa harga parameter tidak sama dengan harga yang dihipotesiskan. Pengujian itu disebut pengujian dua sisi atau dua arah, yaitu pengujian sisi arah kanan kiri sekaligus. Maka secara umum formulasi hipotesis dapat dituliskan sebagai berikut. H0 dibagi 0 sama dengan 0, H1 dibagi 0 lebih besar dari 0, H1 bagi 0 lebih kecil dari 0, H1 dibagi 0 tidak sama dengan 0. Maka kesimpulannya adalah apabila hipotesis 0 diterima benar, maka hipotesis alternatif HA ditolak. Demikian pula sebaliknya, jika hipotesis alternatif HA diterima benar, maka hipotesis 0 ditolak. Selanjutnya, menentukan taraf nyata. Taraf nyata adalah besar batas toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Semakin tinggi taraf yang digunakan, semakin tinggi pula penolakannya. Besaran yang sering digunakan untuk menentukan taraf nyata dalam persen yaitu 1%, 0,01, 5%, 0,05, 10%, 0,1, sehingga secara umum taraf nyata dituliskan sebagai A 0,01, A 0,05, dan A 0,1. Selanjutnya, melakukan uji statistik. Kriteria pengujian adalah bentuk pembuatan keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis 0 dengan cara membandingkan nilai A tabel distribusi nilai kritis dengan nilai uji statistikanya. Yang dimaksud dengan bentuk pengujian adalah sisi atau dua penguji. A menerima H0 terjadi jika nilai uji statistikanya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari A tabel, atau nilai uji statistik berbeda jika di luar nilai kritis. B. Penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistikanya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif tabel dari A, atau nilai uji statistikanya berada di luar nilai kritis. Berdasarkan penjelasan di atas, gambar penguji kriteria adalah sebagai berikut.
Menentukan nilai uji statistik. Uji statistik merupakan rumus-rumus yang berhubungan dengan distribusi tertentu dalam pengujian hipotesis. Uji statistik merupakan perhitungan untuk menunggu parameter data sampel yang diambil secara random atau acak. Secara random dari sebuah populasi misalnya akan diuji parameter populasi P, maka yang pertama dihitung adalah statistika sampel S. Yang terakhir itu adalah membuat kesimpulan. Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan keputusan dalam hal penerimaan atau menolak hipotesis nol yang sesuai dengan kriteria pengujinya. Pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai uji statistik dengan nilai A tabel atau nilai kritis. Tipe kesalahan. Tipe kesalahan tersebut dapat dilihat di tabel di bawah ini. Selanjutnya yaitu rumus Formula 1. Jika A dan 1A2 tidak diketahui dan diasumsikan sebagai berikut. Formula 2, jika A1 dan A2 tidak diketahui dan diasumsikan tidak sama, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, maka ada contoh soal sebagai berikut. Nah, diketahui N sama dengan 55, X-nya itu sama dengan 275, alpha sama dengan 120, dengan H0-nya sama dengan 300. Maka langkah pertama yaitu menyusun pernyataan hipotesis dengan H0 sama dengan mu sama dengan 300, H1 sama dengan mu lebih kecil dari 300. Langkah kedua yaitu menggunakan taraf signifikan dan menentukan nilai tabelnya. Jadi alfanya itu sama dengan 5% atau diubah dengan 0,05. Karena Z-nya 0,5 sama dengan 1 min 1,64. Min 1,64 ini diambil dari tabel Z. Maka pengujiannya itu di sisi kiri. Yang ketiga itu menentukan kriteria penguji arah kiri yang dapat dilihat di gambar berikut ini. Selanjutnya langkah keempat yaitu uji statistik menggunakan distribusi Z, yang dimana Z0 itu sama dengan X dikurang H0 per Pi per akar N. Berarti kita harus masukkan 275 dikurang 300 per 120 per akar 55. Dan hasilnya itu sama dengan min 25 per 16,19. Dan hasilnya itu sama dengan min 1,54. Langkah kelima atau langkah terakhir yaitu membuat kesimpulan. Jadi membandingkan antara nilai Z0 dengan Z0,05 berdasarkan hasil perhitungannya diketahui bahwa nilai Z0 lebih besar dari Z0,05 atau min 1,41 lebih kecil dari min 1,54. Maka H0 diterima, artinya berat bersih minuman yang di pasar sama dengan 300 gram. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.